Puji Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga, Allah Putra di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan bagi Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus. Karena oleh kasih, oleh kemurahan, oleh anugerah Allah kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya bukan hamba Tuhan yang luar biasa. Saya hanya dipakai oleh Tuhan yang luar biasa, yang sanggup, yang mampu, yang dapat menjadikan yang biasa bisa menjadi luar biasa. Itu karena Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan, yaitu apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tema pada saat malam hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ayat 21. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 21 dikatakan demikian sabda firman Allah. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Tuhan Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar dan terutama yang melakukan firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-21, dan bila kita memperhatikan ayat demi ayat, ada beberapa hal yang merupakan satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan kita yang ingin disampaikan oleh penulis daripada Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat 21. Mungkin saya dan saudara bertanya, apakah beberapa bagian yang penting yang akan disampaikan oleh Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat 21. Apakah yang penting bagi hidup kita yang ingin disampaikan oleh Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat 21. Kita akan memeriksa. Yang pertama yang ingin disampaikan oleh Injil Matius pasal 19 ayat 16 adalah ada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Ada seseorang yang datang pada saat Tuhan Yesus pada waktu itu. Siapa yang datang? Siapa yang dimaksud seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus? Bila kita membuka di dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan di atas judul perikop di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-22 dikatakan dipakai dengan judul yaitu orang muda yang kaya. Orang muda yang tajir. Orang muda yang kaya. Mengapa Injil Matius pasal 19 dikatakan memiliki judul yaitu
seseorang muda yang kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita membuka dalam Injil Matius pasal 19 ayat 22b, di sana dituliskan sebab banyak hartanya. Orang muda yang kaya itu dikatakan banyak hartanya. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus adalah seorang pemuda yang kaya, yang mempunyai banyak hartanya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa bukan hanya pemuda ini seorang yang kaya, tetapi Alkitab juga menuliskan, bila kita memperhatikan Injil Matius pasal 19 ayat 18 sampai 20, di sana dikatakan bahwa pemuda ini adalah seorang yang taat melakukan perintah agama, khususnya melakukan 10 hukum Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemuda ini adalah pemuda yang luar biasa. Pemuda ini adalah pemuda yang luar biasa menurut pandangan manusia. Menurut pandangan kita semua, pemuda ini bukan hanya kaya, tetapi dia juga dikatakan seorang yang taat melakukan apa yang menjadi hukum Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang kedua, untuk apa orang muda yang kaya ini datang kepada Tuhan Yesus? Untuk apa orang yang muda yang taat melakukan hukum-hukum Musa itu datang kepada Tuhan Yesus? Tentunya orang yang kaya datang kepada Tuhan Yesus mempunyai satu tujuan yang sangat penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin orang muda ini datang kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak mungkin orang muda ini mau mengorbankan waktunya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak penting, tidak mungkin orang muda ini mau menyia-nyiakan waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak penting, tidak mungkin anak muda yang kaya ini mau bertemu dengan Tuhan. Mungkin lebih baik dia akan berkumpul bersama dengan keluarga. Kalau tidak, mungkin lebih baik pemuda ini dapat mengerjakan sepekerjaannya. Kalau tidak penting, tidak mungkin dia bertemu dengan Tuhan. Lebih baik dia beristirahat. Tetapi karena ada sesuatu yang penting, dia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang penting yang membuat pemuda ini datang kepada Tuhan Yesus? Apa yang penting sehingga membuat pemuda kaya ini datang kepada Tuhan Yesus? Pemuda ini datang kepada Tuhan Yesus dengan satu tujuan yang sangat penting, yaitu ingin menanyakan sesuatu yang akan berdampak di dalam kehidupannya. Pemuda ini datang dengan sebuah pertanyaan kepada Tuhan. Apa pertanyaan daripada pemuda ini ketika datang kepada Tuhan? Injil Matius pasal 19 ayat 16 katakan, ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa itu hidup yang kekal? Kehidupan kekal bagi orang Yahudi adalah kehidupan yang dilihat sebagai sesuatu yang memenuhi hati nurani dengan satu harapan akan sebuah kehidupan setelah kematian. Kehidupan kekal yang dimaksud adalah kehidupan setelah manusia mengalami kematian dan hidup mengalami satu kehidupan yang baru di dalam sorga. Kehidupan kekal itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang ditanyakan oleh pemuda yang kaya, yang taat kepada hukum agama. Pemuda itu tanyakan kepada Tuhan Yesus, bagaimana aku
memiliki hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mengapa pemuda ini menanyakan mengenai hidup yang kekal? Bukankah dia sudah cukup berbahagia karena dia memiliki kekayaan? Bukankah pemuda ini sudah cukup dengan melakukan hukum-hukum agama yang dia percayai? Tetapi kenapa pemuda itu dia datang kepada Tuhan Yesus, dia minta jawaban untuk pertanyaannya bagaimana dia harus memperoleh hidup yang kekal. Karena pemuda ini menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini sementara. Pemuda ini menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Pemuda ini menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini ada batasannya. Dan bahkan pemuda ini menyadari kekayaan yang ia miliki tidak akan dia akan bawa ketika sewaktu-waktu kematian itu datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sudahkah kita saat ini menyadari bagaimana kita harus memperoleh hidup kekal? Mengapa kita perlu hidup yang kekal? Karena hidup kita di dalam dunia ini sementara. Kita hidup di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Kita hidup di dalam dunia ini ada batas waktunya. Bahkan ada satu nyanyian bahasa Jawa katakan, hidup di dalam dunia ini hanya mampir ngumbe, mampir minum, setelah itu akan kembali. Pemuda ini menyadari bahwa ketika ia tinggalkan dunia, ia akan memasuki suatu kehidupan yang baru setelah kematian. Kehidupan yang baru itu ada dua macam, ada dua tempat, yaitu yang disebut dengan sorga dan neraka. Kalau ditanya, mengapa pemuda ini mencari hidup yang kekal? Karena dia ingin masuk dalam tempat yang disebut sorga. Sorga, di mana disebut dikatakan kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga, yaitu lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan di sorga itu ayat 4 katakan, tidak lagi ada air mata, maut tidak akan ada lagi, perkabungan tidak ada lagi, ratap tangis tidak ada lagi, duka cita tidak ada lagi. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Itulah sorga. Di dalam sorga tidak ada lagi tangis air mata, kesusahan, penderitaan, kesakitan. Seperti apa yang kita alami dalam dunia ini. Di sorga yang ada adalah kemuliaan Allah. Di sorga ada di mana Allah memerintah bersama dengan orang-orang kudusnya. Di sorga yang ada hanya sukacita, saudaraku. Oleh sebab itu pemuda ini menyadari bahwa di balik kematian yang ia akan hadapi, dia rindu saat kematian itu tiba, dia bisa masuk sorga. Berapa banyak di antara kita yang mempunyai kerinduan untuk hidup. Pada saat kematian itu menjemput kita, kita masuk di dalam kehidupan di dalam sorga. Tinggal bersama dengan Allah. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi suatu awal daripada penggenapan janji Allah tentang hidup yang kekal, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang saudara ketika ditanya, apakah kamu mau masuk neraka? Enggak ada. Mengapa tidak mau masuk neraka? Sebab firman Allah berkata dalam Wahyu pasal 21 ayat 8,
Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kenapa orang tidak mau masuk neraka? Di dalam neraka adalah tempat di mana ada lautan api yang menyala-nyala dan belerang, saudaraku. Dan itu bersifat kekal. Oleh sebab itu, pemuda ini datang kepada Tuhan Yesus. Pemuda ini menggunakan kesempatan yang ada. Dia menggunakan waktu yang ada. Dia tidak menyia-nyiakan waktu, saudaraku. Tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tanya sama Tuhan. Dia minta jawaban dari Tuhan. Mungkin kita bertanya, mengapa pemuda ini datang kepada Tuhan Yesus? Mengapa pemuda ini bertanya kepada Tuhan Yesus tentang bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa pemuda ini datang kepada Tuhan? Karena Alkitab sudah menuliskan dalam Injil Matius pasal 14 ayat 6. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa bila tidak datang kepada Yesus, saudaraku. Yesus berkata, "Akulah jalan, tidak ada jalan." Banyak jalan menuju Roma, tetapi ada jalan satu untuk ke sorga, yaitu Yesus. Dan jalan itu adalah benar-benar, tidak salah. Jalan itulah yang benar-benar akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Datang kepada Yesus. Pemuda ini datang kepada Yesus. Pemuda ini bertanya kepada Yesus. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 katakan, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak." Yang kedua, pemuda ini tidak salah. Dia tidak datang ke tempat yang lain untuk mencari jawaban bagaimana ia memperoleh hidup kekal. Tetapi ia datang kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Tetapi ada satu hal yang harusnya dilakukan, dikerjakan, diperbuat oleh pemuda ini. Apa? Yohanes pasal 3 ayat 36 katakan, "Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Ada satu hal yang harus dilakukan pemuda ini ketika dia datang kepada Yesus. Yaitu dia harus percaya kepada Yesus. Yang kedua, dia harus taat kepada Yesus. Apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi kehendak, itu yang dikerjakan. Tetapi bila kita melihat kembali, saudaraku, di dalam ayat yang lain, dalam Injil Matius pasal 19, dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pemuda ini datang kepada Tuhan Yesus, bagaimana sikap Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus membiarkan pemuda ini? Apakah Tuhan Yesus mendiamkan pemuda ini? Apakah Tuhan Yesus tidak memperdulikan pemuda ini? Tidak, saudaraku. Kita lihat. Ketika pemuda ini datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperdulikan pemuda ini. Tuhan Yesus mendengar apa yang menjadi pertanyaan daripada pemuda ini. Bukan hanya mendengar, Tuhan Yesus juga menjawab dari pertanyaan dan kebutuhan hidup daripada pemuda ini tentang hidup yang kekal. Berapa banyak di antara kita yang mengerti tentang hal ini.
Bila Tuhan Yesus mau memperdulikan pemuda yang datang kepada Tuhan. Bila Tuhan Yesus mau mendengar apa yang menjadi keluh kesah, menjadi pergumulan dan kerinduan daripada pemuda ini. Bila Tuhan Yesus mau menjawab dari apa yang menjadi pergumulan daripada pemuda ini. Tuhan Yesus juga memperdulikan kita. Tuhan Yesus peduli kepada saya. Tuhan Yesus peduli kepada saudara. Tuhan Yesus mau mendengar apa yang menjadi kata-kata saudara di dalam doa. Tuhan Yesus bukan hanya mau mendengar. Ketika saudara bertanya, Tuhan Yesus mau menjawab. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus melakukan itu karena Tuhan Yesus cinta umatnya. Tuhan Yesus mengasihi umatnya. Tuhan Yesus cinta dan mengasihi saya. Tuhan Yesus cinta dan mengasihi saudara. Adakah kita tahu tentang ini? Bahwa Yesus sangat peduli atas hidup kita. Bahwa Tuhan Yesus mau mendengar setiap kata-kata kita di dalam doa kita. Bahwa Tuhan Yesus mau menjawab setiap doa kita. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ketika pemuda ini datang, ketika pemuda ini bertanya, bagaimana ia harus perbuat, apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan supaya ia memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menjawab daripada apa yang menjadi pertanyaan pemuda ini dengan berkata, yaitu di dalam firman-Nya Injil Matius pasal 19 ayat 17. Hanya satu yang baik yang harus kamu lakukan. Yaitu turutilah segala perintah Allah. Turutilah segala perintah Allah. Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik. Sekali lagi tidak ada yang lebih baik. Selain satu yang baik. Yaitu turutilah segala perintah Allah. Turut itu artinya taat, saudaraku. Turut itu artinya melakukan. Orang yang turut adalah orang yang taat. Orang yang taat adalah orang yang mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Perintah Allah yang pertama Tuhan Yesus katakan kepada pemuda ini. Yaitu firman Allah berkata, jangan membunuh. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu merupakan bagian daripada 10 hukum Allah. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, kerjakan, lakukan, perbuat perintah Allah ini. Pemuda ini langsung menjawab. Yaitu. Semuanya itu sudah kuturuti. Apalagi yang harus kulakukan. Apa yang lagi yang kurang. Saudaraku, luar biasa. Pemuda ini sungguh luar biasa. Ketika disuruh melakukan bagian daripada 10 hukum Allah. Pemuda ini berkata, aku sudah turuti. Apa yang kurang? Tuhan katakan, bila ingin sempurna. Jualah segala milikmu. Hasilnya kasihkanlah kepada fakir miskin. Setelah itu, marilah ikutlah aku. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan kepada pemuda ini untuk menjual segala miliknya. Dan memberikannya kepada orang miskin. Bukan tidak tahu Tuhan Yesus bahwa pemuda ini adalah seorang yang juga suka memberikan sedekah kepada orang miskin. Tuhan tahu bahwa pemuda ini adalah seorang yang suka memberikan sedekah kepada orang miskin. Tetapi Tuhan mau melihat apa yang akan dilakukan oleh pemuda ini. Lakukan perintah Tuhan yang pertama atau tidak. Yang kedua, mana yang utama? Hartamu atau Tuhanmu? Karena Tuhan tahu
pemuda ini lebih cinta hartanya ketimbang melakukan perintah Tuhan. Tuhan tahu pemuda ini lebih cinta hartanya ketimbang cinta Tuhan. Tuhan mau, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat ini mengajarkan kepada saya dan saudara, kita boleh memiliki segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Kita boleh memiliki sesuatu yang ada dalam hidup ini. Tetapi janganlah segala sesuatu itu merupakan yang utama dan yang pertama dalam hidup kita. Yang pertama dan yang harus utama dalam hidup kita adalah Yesus. Kita tidak boleh cinta akan uang. Tetapi kita harus cinta Yesus, saudaraku. Orang yang cinta Yesus adalah orang yang taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus. Orang yang cinta Yesus adalah orang yang suka menyenangkan hati Yesus. Bila kita mengasihi istri, maka kita akan berusaha membuat hati istri kita senang. Amin. Bila kita cinta suami, maka kita akan berusaha menyenangkan suami kita. Bila kita cinta anak-anak, maka kita akan berusaha membuat yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi masa depan kita. Bila kita cinta orang tua, maka kita akan senantiasa menghormati dan membuat bangga dan hati orang tua senang. Bukan mengecewakan. Bila kita cinta Tuhan, maka yang utama dan yang pertama dalam hidup kita hanya Tuhan. Bagaimana kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ikut Yesus. Ikut Yesus, marilah ikut aku. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, mengikut Yesus bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Mengikut Yesus bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tetapi orang yang cinta kepada Tuhan pasti mengikut Yesus. Orang yang mengikut Yesus yang pertama adalah harus mengikuti Yesus dengan satu hal, yaitu memiliki komitmen. Memiliki komitmen. Bapak Ibu, sekali lagi, mengikut Yesus tidaklah mudah. Bila kita melihat pengalaman apa yang dikatakan di dalam firman Allah. Dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji kepada saya dan saudara. Kepada murid-muridnya. Yaitu ketika saya dan saudara dan murid-muridnya percaya kepada Dia, maka perjalanan hidup kita akan menjadi bebas daripada hambatan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat pengalaman murid-muridnya. Pada suatu saat ketika mereka menghadapi sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar. Ketika mereka berada di atas perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saat mereka berada bersama di dalam perahu dengan Tuhan Yesus, para murid mengalami badai. Para murid menghadapi masalah, yaitu angin ribut yang sangat dahsyat, saudaraku. Mengapa dikatakan badai dan angin ribut yang sangat dahsyat, saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena bila kita tahu para murid mempunyai latar belakang, mempunyai background sebagai seorang nelayan. Kalau angin biasa mereka bisa hadapi dengan tenang. Tetapi ketika mereka menghadapi angin ribut mereka berkata, Guru, mengapa engkau membiarkan aku binasa? Seringkali itu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita tidak mampu lagi melihat situasi kondisi. Menghadapi situasi kondisi kita berkata, Guru, Tuhan, mengapa engkau membiarkan aku binasa? Padahal kita sudah mendapat janji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Komitmen untuk tetap setia dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, setia mengikut Yesus. Yang kedua, mengikut Yesus harus siap pikul salib dan sangkal diri. Pikul salib berbicara tentang penderitaan.
Sangkal diri berbicara tentang sebuah kepentingan. Bukan kepentingan kita yang jadi, tetapi kepentingan Tuhan yang utama yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Mengiring Yesus, mengikuti Yesus. Bukan hanya berbicara komitmen, bukan hanya berbicara tentang sangkal diri. Tetapi yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengikut Yesus memerlukan sebuah proses dalam hidup kita. Kadang jalannya seperti jalan tol. Lurus, kencang, saudaraku. Seakan-akan tidak ada padahal saudaraku, kita lupa jalan tol pun menghadapi, seringkali kita menghadapi Coba kalau hujan deras, ada hambatan enggak di jalan tol? Ada. Yang kedua, apa selalu jalannya mulus? Kadang-kadang jalan tol ada lubangnya, betul? Yang ketiga, kadang-kadang jalan tol ada tidak selalu mulus, saudaraku. Tetapi kita seringkali berkata mempunyai pandangan seperti ini. Oh, ikut Tuhan Yesus semuanya serba mulus. Oh tidak, Tuhan Yesus bilang, ikut Yesus harus siap sangkal diri, pikul salib. Tetapi proses itu bukan untuk menghancurkan kita, untuk mencelakakan kita. Tetapi mengikut Yesus merupakan proses di mana kita akan membuat kita semakin dewasa dalam iman. Akan menjadikan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, oh dahsyatnya Tuhan, aku ditolong Tuhan. Tadi saya berkata di dalam gereja ketika saya duduk saat memuji pujian yang pertama. Saya berkata Tuhanku luar biasa, Tuhanku luar biasa, Tuhanku dahsyat. Mengapa saya katakan luar biasa dan dahsyat? Saya beberapa kali saya persiapkan bahan materi khotbah pada malam hari ini saudaraku. Tetapi yang selalu muncul yaitu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, mengikut Yesus. Tadi pagi sampai dari pukul 3 pagi sampai pukul 3 sore saudaraku. Firman ini berbicara bukan buat saudara dan saya. Mengikut Yesus. Saya tutup khotbah pada saat malam hari ini. Yaitu dengan sebuah kesaksian dari seorang keluarga. Saudaraku pernah dengar satu pujian yaitu mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pujian mengikut Yesus keputusanku. Ada 4 versi saudara. Tetapi saudaraku, ketika saya memeriksa tentang peristiwa yang terjadi di dalam pujian ini, membuat saya berkata, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Mengapa? Pujian ini terjadi dalam kehidupan salah satu keluarga. Keluarga itu bernama keluarga Noksen, saudaraku. Yang tinggal yaitu di daerah berasal dari daerah Assam, timur laut India, saudaraku. Jadi Bapak Noksen ini tinggal di India, saudaraku. Bapak Noksen ini percaya kepada Tuhan Yesus. Pada pertengahan abad ke-19, pada suatu saat, saudaraku, kepala suku daripada Bapak Noksen ini datang kepada keluarga Bapak Noksen. Bapak Noksen dikumpulkan beserta anak dan istrinya. Bapak Noksen beserta istri dan anak-anak ini dikumpulkan. Dan Bapak Noksen diberikan sebuah kata dan kalimat oleh kepala suku ini. Apa? Kepala suku ini berkata, jika kamu dan keluargamu ingin selamat, tinggalkan kepercayaanmu. Bila kamu tidak tinggalkan kepercayaanmu dan keyakinanmu, kamu akan mati. Ketika mendengar hal itu, Bapak Noksen bukan takut,
Tetapi Bapak Noksen berkata kepada kepala suku ini, mengikut Yesus itulah keputusanku dan aku tidak akan ingkar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu Bapak kepala suku ini berkata untuk kedua kalinya, bila kamu tidak menyangkal, bila kamu tidak mengambil keputusan untuk meninggalkan keyakinan dan kepercayaanmu, maka istrimu aku akan bunuh. Apa yang dikatakan oleh Bapak Noksen? Bapak Noksen berkata demikian, yaitu meskipun aku dalam kesendirian, aku masih akan tetap mengikuti Yesus. Itu keputusanku. Akhirnya istrinya dibunuh. Setelah dua anaknya dibunuh, istrinya pun ikut dibunuh. Dan yang terakhir, kepala suku ini berkata, istrimu, anak-anakmu sudah kubunuh. Tinggal engkau, ambillah keputusan. Kau tinggalkan keyakinanmu, maka kamu akan selamat. Bapak Noksen berkata, Yesus di depanku, dunia di belakangku. Keputusanku tidak akan berubah. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Pada akhirnya kepala suku ini membunuh juga Bapak Noksen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebuah keputusan yang sulit. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Bapak Noksen. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mau menjadikan Yesus yang pertama dan yang utama dalam hidup kita? Maukah kita menyerahkan hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dunia ini yang kita tempati, keadaannya bukan akan bertambah baik. Tetapi walaupun baik atau tidak baik keadaannya, kita tidak akan berubah. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Aku tidak ingkar. Aku tidak ingkar. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.